Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap bismillah, hamdalah, salawat serta salam, insya Allah kali ini saya akan mencoba membahas masalah yang berkaitan dengan penyakit. Ya, kebanyakan semua orang tidak merasa bahwa di dalam dirinya ada penyakit yang paling bahaya yang dapat menghantarkan dirinya suatu saat ke neraka yang hina, yang penuh kesengsaraan, tidak mati dan tidak pula merasa hidup. Ketahuilah saudaraku, bahwa penyakit itu sebenarnya ada dua macam, yaitu penyakit zahir dan penyakit batin. Yang namanya penyakit zahir itu banyak macamnya. Di antaranya penyakit-penyakit yang sering kita rasakan seperti demam, flu, atau yang lebih parah seperti stroke, ginjal, dan lain-lain. Sering kita melihat jika ada orang yang terkena penyakit, baik itu penyakit ringan atau penyakit berat, pasti dia segera mencari obat atau berangkat ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa. Bahkan tidak sedikit orang yang menghabiskan uang puluhan juta hanya untuk mengobati penyakitnya yang zahir hanya karena ingin segera sembuh. Itulah penyakit yang kebanyakan orang takut jika tidak segera disembuhkan. Tapi seringkali manusia lupa terhadap penyakit yang dapat menghancurkan pahala amal, penyakit yang membawa kesengsaraan nanti di akhirat, dan anehnya tidak merasa ingin segera diobati atau mencari ahli untuk segera mengobati penyakit batinnya. Penyakit batin itu banyak di antaranya. Sesuai dengan hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Umatku selamat dari api neraka setelah 1060 tahun, yaitu kaum yang banyak dagingnya. Mereka itu adalah kaum yang mendustakan agama, memakai pakaian tapi telanjang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengetahui serta melakukan dalam zahirnya hanya untuk kehidupan dunia, dan selalu mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Mereka itu adalah orang yang lupa dan bodoh." Dari isi hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang suka merusak akan janji dan amanat akan merasakan kesengsaraan yang abadi di neraka. Inilah yang dinamakan penyakit batin yang kebanyakan orang tidak tahu. Yang termasuk ke dalam penyakit batin selanjutnya adalah orang yang suka berzina, orang yang selalu memakan barang yang riba, orang yang meninggalkan salat. Mereka juga akan dimasukkan ke neraka dan disiksa selama beberapa abad. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Naba, yang artinya mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak minum selain air yang mendidih dan nanah sebagai balasan yang setimpal. Dan telah diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Ketika terjadi hari kiamat, maka keluarlah dari api neraka suatu makhluk yang namanya Harish, yang dilahirkan oleh kalajengking, yang kepalanya berada di langit yang ketujuh, ekornya berada di bumi yang paling bawah." Harish memanggil-manggil dengan 70 kali panggilan. Di manakah orang-orang yang menampakkan pada zat yang maha penyayang? Di manakah orang yang memerangi pada zat yang maha penyayang? Maka Jibril alaihissalam berkata, "Apa yang kamu kehendaki, Haris?" Lalu Haris menjawab, "Aku menghendaki 5 perkara. Pertama, di manakah orang yang meninggalkan salat? Kedua, di manakah orang yang mencegah membayar zakat? 3, di manakah orang yang minum arak? Keempat, di manakah orang yang memakan barang riba? Dan kelima, di manakah orang yang membicarakan dengan pembicaraan dunia di dalam masjid?" Maka Haris ini mengumpulkan mereka semua di dalam mulutnya dan mengembalikan mereka ke jahanam. Itulah di antara penyakit-penyakit batin yang dapat memasukkanmu ke dalam neraka yang penuh kesengsaraan dan siksa yang kekal dan abadi. Maka dari itu, obat yang paling ampuh untuk mengobatinya adalah dengan selalu meminta nasihat para ulama dan jangan menjauhinya. Insya Allah kita semua dapat selamat dari penyakit batin itu. Wallahu a'lam bishawab.